Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Zahra Cahaya Putri. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Kertasari, Kabupaten Bandung. Di sini saya akan membahas tentang budi pekerti, etika, adab kesopanan, dan pergaulan. Pertama-tama saya akan membahas tentang budi pekerti. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budi pekerti terdiri dari dua unsur kata, yaitu budi dan pekerti. Kata budi didefinisikan sebagai alat batin yang merupakan paduan akal dan perasaan untuk menimbang baik dan buruk. Selain itu juga dikaitkan dengan tabiat, akhlak, watak orang yang baik, perbuatan baik, dan kebaikan. Sementara kata pekerti didefinisikan sebagai perangai, tabiat, watak, akhlak, dan perbuatan yang kurang baik. Jika digabung, budi pekerti menurut KBBI adalah tingkah laku, perangai, dan akhlak. Umumnya, istilah ini merujuk pada nilai-nilai terhadap perilaku yang baik dan buruk. Contoh nilai-nilai yang diajarkan sejak kecil antara lain menunjukkan rasa hormat kepada orang tua, guru, dan orang yang lebih tua, bertanggung jawab atas perbuatan dan perkataan sendiri, jujur dan amanah dalam setiap tindakan, peduli terhadap sesama dan mau membantu orang lain, berani bertindak sesuai dengan prinsip yang diyakini. Yang kedua, saya akan membahas tentang etika. Secara bahasa, kata etika lahir dari bahasa Yunani ethos yang artinya tampak dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini, yang menjadi perspektif objeknya adalah perbuatan, sikap, dan tindakan manusia. Pengertian etika secara khusus adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan suatu individu dalam lingkungan pergaulannya yang kental akan aturan dan prinsip terkait tingkah laku yang dianggap benar. Adapun banyak jenis etika yang dapat kita jumpai di lingkungan sekitar. Misalnya, etika berteman, etika profesi atau kerja, etika dalam rumah tangga, etika dalam melakukan bisnis, dan semacamnya. Sebagai contoh, etika yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari yakni mengucapkan salam saat bertamu ke rumah orang, baik itu saudara, kerabat, maupun teman. Kemudian meminta maaf setelah kita berbuat kesalahan dan mengucapkan terima kasih saat seseorang telah menolong atau membantu kita. Yang ketiga, saya akan membahas tentang adab kesopanan. Menurut Syekh Said Amin, adab adalah bertingkah laku dengan perangai terpuji yang diridhai oleh Allah, Rasulullah, dan orang-orang yang berakal. Hal itu dengan cara mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Memperlakukan manusia dengan lemah lembut, sopan santun, membantu, menghormati mereka, tidak menyakiti, dan tidak mengganggu kehidupan mereka. Sopan santun merupakan unsur penting dalam kehidupan bersosialisasi sehari-hari, karena dengan sikap sopan santunlah seseorang dapat dihargai dan disenangi dengan keberadaan sebagai makhluk sosial dimanapun tempat ia berada. Dalam hal ini, sopan santun dapat memberikan banyak manfaat atau pengaruh yang baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Contoh-contoh norma sopan santun adalah mengucapkan salam dan menyapa orang lain dengan ramah, menggunakan bahasa yang sopan dan santun dalam pergaulan, menjaga kebersihan dan kerapian diri serta lingkungan sekitar, menghormati privasi orang lain, menghargai waktu, dan tidak menunda-nunda pekerjaan. Yang keempat, saya akan membahas tentang pergaulan. Pergaulan merupakan jalinan hubungan antara seseorang dengan orang lain dalam jangka waktu yang lama, sehingga terjadi saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Pergaulan merupakan kelanjutan dari proses interaksi sosial yang terjalin antara individu dengan lingkungan sosialnya. Pergaulan sehat adalah kerjasama untuk melakukan hal-hal yang positif. Sedangkan pergaulan yang tidak sehat itu lebih mengarah kepada pergaulan bebas dan hal yang negatif lainnya. Hal ini harus dihindari terutama bagi remaja yang masih mencari jati dirinya. Dalam usia remaja, biasanya seseorang masih labil, mudah terpengaruh terhadap pujukan, dan bahkan ingin mencoba hal-hal baru yang mungkin belum diketahui baik atau buruknya. Dikutip dari buku Candra Jiwa Indonesia Glosarium karya Budi Setianto Purwowiyoto, yaitu memiliki akhlak yang baik, sopan dan ramah kepada orang lain, terutama orang yang lebih tua, saling menghargai perbedaan yang ada, saling memahami satu sama lain, saling memberi nasihat yang baik pada orang lain, tidak saling berprasangka buruk, menyadari bahwa satu sama lain saling membutuhkan, tidak suka membicarakan aib orang lain, tidak mudah iri dan dengki kepada orang lain, serta membantu orang lain.